Ya, selamat siang Nadia. Saya sebagai pewawancara hari ini akan mewawancarai Anda tentang pengalaman kerja Anda yang sudah Anda lakukan selama 2 tahun terakhir ini. Boleh tolong ceritakan pengalaman kerja Anda yang membuahkan hasil positif selama 2 tahun terakhir ini? Sebelumnya terima kasih Kak. Kalau untuk pekerjaan sekarang ini sampai selanjutnya itu saya bekerja di bidang interior design, jadi saya mengurus keluar masuknya barang mulai dari bahan material. Boleh tolong ceritakan lebih detail mengenai kejadiannya secara beruntun? Kalau untuk kejadiannya mungkin lebih ke pemasukan barang kali ya, mungkin orang butuh misalkan semen, butuh paku atau butuh atap rumah, itu biasanya bisa pesan terus nanti baru saya carikan. Oke. Kalau boleh tahu, mengapa menurut Nadia ini adalah sebagai pengalaman yang membanggakan atau positif terhadap hidup Nadia? Ya, karena saat ini kan cari pekerjaan sulit. Jadi karena saya bekerja sama dengan tim dan kenal orang tua, jadi saya bisa membantu. Oh, jadi Anda bekerja bersama tim. Kalau boleh saya tahu, siapa saja yang terlibat di dalam tim tersebut dan apa aja pekerjaan mereka? Kalau untuk tim sendiri dari teman-teman orang tua juga kenalan. Untuk pekerjaannya masing-masing ya bisa untuk pengecekan pemasukan barang atau kebutuhan pelanggan seperti apa, terus pencatatan keuangan. Oke. Mungkin boleh saya tanya lebih lanjut mengenai mungkin pikiran atau perasaan Nadia pas saat melakukan pekerjaan itu seperti apa sih? Kalau untuk pikiran tentunya capek ya karena kerja seharian. Tapi kalau misalkan dalam seminggu itu bisa beberapa kali ke toko bangunan ngecek barang. Oke. Selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah waktu saat Anda bekerja apa aja sih yang Anda lakukan sampai Anda bisa merasa sukses atau berhasil? Saya bisa merasa berhasil itu ya karena ya lancar-lancar. Walaupun kemarin COVID itu penurunan uangnya sangat drastis, tapi saya bisa naik lagi karena kan memang ya itu seperti tadi kebutuhan pelanggan itu sangat banyak, jadi saya harus cari investor buat memasukkan barang-barang di produk itu. Oh, jadi memang karena adanya COVID ini jadi pekerjaan lebih terganggu ya? Iya. Dan gimana akhir dari kerjaan kamu dan apa yang terjadi? Akhirnya saya tidak hanya menyelesaikan laporan keuangan, tapi saya juga harus kerja sama tim lain. Saya harus melihat sebenarnya apa yang dikeluh kesana sama tim, karena saya kadang juga merasa kesal ketika saya meminta barang ke tim saya itu mereka lama sekali itu memasukkan barang-barang. Oh, seperti itu. Oke, baiklah Nadia, kita lanjut ke topik yang berikutnya. Setelah tadi saya bertanya tentang pengalaman Anda mengenai hal positif selama 2 tahun Anda bekerja, mungkin sekarang saya akan bertanya mengenai hal negatif yang Anda dapatkan selama 2 tahun bekerja, atau hal-hal yang Anda rasa menjadi kegagalan Anda dalam bekerja. Boleh tolong ceritakan sedikit? Kalau untuk perasaan negatif mungkin karena capeknya ya, karena kan kadang setiap hari juga sama bos kantor juga harus disuruh ke toko buat ngecek apa aja yang kurang, terus harus ngeliat apa yang dibutuhin. Oke, jadi situasinya adalah lebih ke arah capek untuk bekerja karena tiap hari bekerja. Iya. Oke, kita lanjut. Mengapa kejadian ini Anda bisa mengatakan bahwa ini adalah kejadian yang bersifat negatif? Karena bekerja di toko bangunan sekaligus desain interior rumah itu berat sekali ya. Karena saya juga bekerja sama dengan tim desain untuk menyusun ruangan, karena ada di toko bangunan itu di sebelahnya akan ada dibangun ruang untuk istirahat karyawan. Oke. Anda seperti yang tadi Anda bilang, Anda bekerja di dalam sebuah tim. Apakah tim tersebut mempengaruhi hal negatif ini atau
Kalau tim sejauh ini ada 1-2 orang yang bekerja itu sangat lama sekali ketika disuruh membeli barang misalkan semen atau paku atau buat lainnya itu lama. Oh, jadi banyak pekerja-pekerja tim lain juga yang Iya. malas-malasan. Oke. Kalau seperti itu, apa sih yang Anda pikirkan atau yang Anda rasakan pada kejadian seperti itu? Ya perasaannya sih campur aduk ya, karena memang kan kita sudah dibagi tugasnya masing-masing, tapi saya merasa kalau pekerjaan saya itu lebih berat dibanding yang lain gitu. Oke. Jadi Anda merasa pekerjaan Anda lebih berat dibandingkan yang lain. Memang apa aja sih yang Anda lakukan saat itu dan apa upaya Anda untuk menjadikan hal yang tadinya negatif untuk menjadi tidak negatif? Ya saya tetap fokus sama diri saya, terus tetap fokus gimana caranya bisa menyelesaikan laporan, bagi laporan keuangan. Dan bagaimana akhirnya? Akhirnya laporan belum terselesaikan sampai sekarang. Terus selesaikan. Oke. Jadi ya cukup untuk hari ini. Seperti itu, cukup juga pertanyaan dari saya. Mungkin ada yang Anda ingin tanyakan? Belum ada, terima kasih. Oke, sudah. Terima kasih Ladia.